Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Negeri Medan semester 3 Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Dengan saya Tamarus Menjuta. Halo, saya Putra Hadi. Halo, saya Rania Yudhira. Hari ini kita akan wawancara Citra Java Cafe tentang penerapan akuntansi hijau dan praktik ramah lingkungan untuk tugas akhir semester mata kuliah akuntansi manajerial kami. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan saya Putra Hadi Winata. Nama Bapak siapa? Nama saya Timbul Tagalung. Saya sebagai operasional manajer di Warung Citra Java namanya. Konsepnya itu kita masakan tradisional Jawa berhenti ke Java gitu. Sejak kapan usaha ini dimulai Pak? Oh, ini sudah 2 tahun. Sebelumnya ini berdiri dulunya di Binjai 2021, terus kita pindah ke sini sudah kurang lebih 2 tahun. Pak, KP ini biaya kayak listrik, air, untuk biaya buang sampah itu dicatat terpisah apa enggak? Oh, itu memang terpisah. Itu pasti terpisah. Jadi income berapa, pengeluaran berapa itu pasti terpisah. Nanti di balancing pas di akhir bulan. Oh iya. Berarti belum. Setiap bulan kira-kira habis berapa untuk biaya listrik, air dan untuk biaya sampah gitu Pak? Oh, kalau listrik kita kan tergantung dengan customer kita rame, karena kan kita banyak pemakaian listrik itu bukan hanya untuk di dapur, ruangan, dan kita kan ada ruangan karaoke juga, itu kan pemakaian listrik lumayan juga. Nah, kurang lebih itu ya 20 juta sama listrik, air, pengeluaran yang lain. Itulah expenses namanya kan. Ya Pak. Berarti dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini 20 juta sekitar segitu ya Pak? Kurang lebih pengeluaran itu Kurang lebih. segitu. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau misalnya Bapak tahu biaya listrik, air atau sampah itu lagi tinggi, misalnya biaya listrik atau air ya kan Pak, kira-kira di atas 20 juta seperti itu Pak? Kurang lebih. Iya, info itu dipakai nggak buat ambil keputusan? Misalnya kok misalnya listrik itu lagi naik nih dalam 1 bulan Pak, contohnya ganti peralatan yang lebih hemat atau pilih supplier yang lebih dekat gitu Pak? Oh begini, kita mensiasatinya, kita lihat keadaan. Kalau memang lagi high season, kita memang nggak bisa kita ngepres gitu ya. Nah, kalau kita lagi low season customer, kita akan mana yang harus dipakai, mana yang untuk bisa dipakai sementara waktu gitu. Jadi kita mensiasatinya itu. Tapi kalau expenses seperti sampah itu memang sudah harganya udah pasti ya. Tapi kalau air listrik itu kita tergantung pemakaian. Jadi kita mensiasatinya, menghematnya itu lihat keadaan customer. Itu bisa kita hemat. Berarti selain biaya sampah itu bisa berubah-ubah lah apanya? Ada juga yang lain, tapi ya biasanya itu nggak banyak sih. Ada aja tuh biaya expenses yang lain, tapi yang sudah benar real itu sampah, air, listrik. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, saat menentukan harga menu, apakah biaya lingkungan seperti listrik, air, atau buang sampah juga diperhitungkan dalam kalkulasi harga jual Pak? Oh, ya itu pasti. Pasti diperhitungkan. Pasti itu harganya. Selanjutnya, selama ini restoran Bapak ini sudah menerapkan beberapa aja sih untuk strategi ramah lingkungan, seperti memakai sedotan kertas atau hemat listrik atau beli bahan dari petani lokal seperti itu Pak? Biasanya kita bekerja sama itu sama pihak yang terkait ya. Mungkin dari kecamatan datang, kita ada penyuluhan, ada yang harus kita limbah-limbah yang harus dipakai untuk bisa dipakai untuk kemudian hari. Biasanya kita pakai kayak gitu, seperti plastik atau botol aqua, itu kita biasanya kerjasama dengan pihak yang terkait. Berarti restoran Citra Java ini menggunakan konsep recycle ya Pak, daur ulang seperti itu. Kita nggak pakai recycle,
kita nggak pakai itu. Iya. Cuma itunya kita kasih untuk ke orang lain. Iya. Kita tetap pakai yang baru. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan sama Iya. teman saya, Pak. Nah, yang sampai Nomor 6. Baik Pak, perkenalkan saya Rania Yunita. Saya ingin bertanya, kalau soal sampah di kafe ini prosesnya gimana Pak? Dipisah atau enggak gitu, misalkan sampah plastik atau Oh, sampah-sampah yang di sini ada yang namanya sampah plastik, makanan, sisa makanan, tetap itu kita pisah. Nah, tapi dengan satu juga tempat kita pisah itu masing-masing, yang ada yang basah, ada yang kering kan. Nah nanti kita packaging ke tempat tong sampah. Nah besok paginya itu dari dinas kelurahan atau kecamatan ada mobil sampah yang akan mengambil. Jadi tetap tertata bersih dia. Pertanyaan selanjutnya Pak, dalam memilih supplier nih, Bapak itu lebih mementingkan produk lokal, organik atau ke harga yang lebih terjangkau? Gini, kalau kita tergantung ya situasi ya. Kalau zaman sekarang ini kayak situasi sekarang ini ada kejadian ya musibah. Mau nggak mau kita harus pakai yang benar-benar yang ada sekarang. Tapi tetap kita akan seleksi yang lebih benar fresh, lebih hygiene dan kualitasnya bagus dan harganya juga gitu. Mau organik, mau itu dari supplier dari Brastagi, kita akan pilih mana yang benar-benar kita butuhkan. Kalau saat ini kita memang agak kewalahan dengan harga karena itu ada musibah ya. Nah, kalau memang nggak ada musibah kita tetap pakai yang mana yang menurut kita bisa kita pakai. yang biasa dipakai. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana Bapak menerapkan praktik ramah lingkungan tadi? Apakah Bapak menghitung atau membandingkan penghematannya, misalkan listrik turunnya berapa, terus turunnya berapa persen gitu, atau biaya operasionalnya lah Pak, kayak mana gitu? Kita men-save-nya itu dari biaya operasional memang. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kita lihat keadaan, ya kan. Kalau kira-kira nanti tamunya, kan kita kebetulan kan closingnya jam 10, kira-kira jam setengah 10 udah last order, mana yang harus kita hemat listriknya, yang misal ruang VIP sudah enggak, kan kita ada ruangan VIP karaoke juga kan, itu kita save, jadi kita matikan yang nggak harus kita pakai lagi. Nah contoh misalkan air yang nggak usah kita pakai lagi, mana pot atau bagian-bagian mana yang kita hemat, kita harus hemat gitu. Pak, terima kasih Pak. Untuk operasional kafe ini bukanya jam berapa, Pak? Kita opening jam 8, close-nya jam 10 malam. Jam 10 malam, everyday, setiap hari. Berarti buka setiap hari ya, Pak? Ya. Weekend juga buka? Weekend kita tetap buka. Oke, Pak. Jadi itu saja yang bisa kami tanya dan wawancara dari Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, selamat siang, Pak. Oke ya. Baik, demikian wawancara kami hari ini dengan Bapak Huta Galung selaku manajer operasional Citra Java Resto. Restoran yang mengusung konsep makanan lokal dengan nuansa Jawa ini telah berdiri sejak tahun 2021 di Kota Binjai, dan pada tahun 2023 beralih lokasi ke Citraland Gama City hingga sekarang dengan jam operasional setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Dari hasil wawancara kami dapat menyimpulkan bahwa Citra Java Resto telah menerapkan praktik edukasi hijau dengan baik. Mereka melakukan pengklasifikasian jenis sampah setiap hari, mengedepankan kualitas bahan makanan dan minuman, serta mengelola biaya listrik dan air sekitar 20 juta per bulan dengan strategi penyesuaian berdasarkan kondisi high season dan low season customer. Selain itu, kafe ini juga menerapkan penghematan energi saat tidak diperlukan dan memberikan sampah yang masih bisa didaur ulang pada pihak yang membutuhkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Huta Galung dan pihak Citra Java Resto untuk meluangkan waktunya bagi informasi berharga ini. Semoga informasi dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.